Mungkin karena kita masih awal ya, dominannya itu adalah senangnya. Padahal nanti ya namanya rumah tangga itu kan kayak diibaratkan apa Beb? Kapal ya kan. Ketika udah ada di tengah, badai itu akan semakin kencang dan ya itu yang nantinya kita jalani, hadapi bersama ya Beb ya. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradisi Channel. Be better From a channel. Halo gengs, malam-malam kali ini kita akan membuat sebuah video. Bukan akan, Deng sedang membuat video yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kami. Dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi kita mau ngobrolin soal kehidupan setelah menikah. Dan sebelum masuk ke sesi setelah menikah, kemarin di video yang kemarin bisa dilihat di sini linknya atau di kolom deskripsi. Kemarin sempat ada yang tanya obrolan serius yang kita bicarakan, yang kita lakukan itu sebelum menikah itu apa aja sih kayak gitu. Aku kan udah janji bakal dibuat di video yang lain kayak gitu. Nah, akan dijawab di sini. Jadi sebelum menikah kita itu sempat melakukan sebuah obrolan yang serius karena kita tuh kan termasuk mendadak ya. Iya apa ya? Maksudnya kita nggak butuh waktu panjang untuk saling karena kita termasuk yang cepat itu. Dan kalau memang kita mau memutuskan untuk serius, makanya aku langsung bilang ke dia kita harus ngobrol dulu, ngobrol yang serius terkait kedepannya itu mau kayak gimana. Nah, yang kita obrolin itu beberapa di antaranya. Yang pertama, kalau aku mengutarakannya adalah soal visi misi. Jadi visi misi kita tuh sama nggak sih? Kalau misalnya kalau aku kan niatnya aku pengen ibadah, ketika aku nanti sudah menikah tuh bisa memperbaiki diri lebih banyak lagi, bukan malah justru lebih buruk ya, tapi bersama pasangan tuh bisa jadi lebih baik lagi kayak gitu loh. Sama-sama, amin ya Allah, sama-sama bisa membangun sebuah keluarga yang ya pokoknya nanti tuh ngarahnya ke janahnya Allah, ngarahnya ke agama kita kayak gitu. Kira-kira visi misi kita sama nggak sih kayak gitu. Nah, aku tanyain ke beliau. Nah, akhirnya dijawab tujuannya ya pengen ibadah. Padahal kan tadinya dia kan maunya 2 atau 3 tahun lagi gitu kan. Tapi akhirnya kok mau sih langsung kayak gitu. Emang tujuanmu apa? Aku kan katanya kayak gitu. Ya tujuannya untuk ibadah. Ya udah, berarti sama-sama kan. Kita satu visi misi. Nah, terus yang kedua misinya nantinya kita mau melakukan apa kayak gitu. Nah, aku juga bilang karena emang tujuannya ibadah, aku pengennya nanti semuanya tuh kayak kita tuh bisa jadi bareng-bareng lebih baik lagi. Entah itu ngaji bareng atau kita ke kajian bareng atau ya pokoknya yang kayak gitu. Dan dianya juga setuju gitu loh. Maksudnya kita nggak ada perbedaan di ranah itu. Jadi ya udah, berarti itu sama. Oke, masalah visi misi kelar. Nah, terus soal kalau misalnya aku nantinya punya keinginan untuk kuliah atau belajar lagi, kira-kira boleh nggak kayak gitu. Dan beliau mengizinkan. Terima kasih Bapak. Oh ya, dia lagi bikin kue guys. Bikin kue Aroma Bakery, bisa di follow di @aroma.bakery. Dipesan juga boleh banget, open PO tapi ya. Terus masalah kuliah, terus juga masalah kerja. Ya intinya soal kerja itu aku kan orangnya maksudnya nggak begitu betahan di rumah. Ya betah sih, tapi harus ngapa-ngapain gitu loh. Nah, termasuk juga kerja, entah itu kerjanya tuh di luar ataupun di rumah. Nah, kira-kira dia tuh mengizinkan nggak? Akhirnya dia juga mengizinkan. Maksudnya kamu bilang apa sih waktu itu, Beb? Intinya aku juga nggak masalah kalau punya istri yang dia tuh bekerja kayak gitu kan. Maksudnya malah bisa nambah buat perekonomian juga gitu kan. Oke, kayak gitu. Soalnya kan ada tipe-tipe orang yang memang dia nggak ngebolehin istrinya bekerja, terus ya udah yang penting kamu di rumah aja gitu kan. Nah, terus juga masalah pekerjaan rumah tangga. Aku pernah bilang kalau sebenarnya kodrat wanita itu, ini sesuai yang dikatakan dosenku dulu, dan aku setuju akan pernyataan itu. Kodrat wanita itu sebenarnya hanya ada 3, yaitu hamil, melahirkan, menyusui. Itu kodrat tuh yang nggak bisa diubah, nggak bisa dilampiaskan ke lawan jenis atau ke pasangan kita.
Sementara sisanya itu tuh adalah budaya. Jadi budaya yang diciptakan oleh lingkungan seperti apa, termasuk misal kalau perempuan itu tuh harus urusan dapur, kasur, sumur, udah yang kayak gitu. Aku tuh nggak setuju yang kayak gitu. Nah terus aku bicarain langsung ke dia, dan ternyata dia, kamu jawabanmu gimana dulu? Kan aku bukan tipe orang yang apa-apa tuh harus wanita. Kalau semisal aku bisa ngerjain ya aku bisa bantu gitu kan. Semisal masak atau nyuci gitu kan. Kalau aku bisa ya aku lakuin. Emang apa sih yang kamu nggak bisa? Ngelupain kamu. Iya, aku ingat yang kamu katain waktu itu kayak gitu. Jadi dia berpemikiran seperti itu, dan aku juga iya, dan ternyata kenyataannya juga seperti itu. Jadi dia banyak membantu di pekerjaan rumah tangga. Bahkan ketika aku misal lagi siaran, tahu-tahu pulang-pulang udah dimasakin, tahu-tahu bajunya udah dijemur, udah dicuci. Ya Allah, makasih banget ya. Enggak, itu laundry, Pak. Oh, laundry ya. Laundry by Aroma Bakery. Udah buka cabang ya, Pak ya. Dulu aku pernah berpikir, awal-awal nikah pasti akan banyak nangisnya karena penyesuaian, karena tugas rumah tangga yang banyak. Tapi ternyata setelah menjalani tidak seburuk yang aku pikir. Ternyata Pak Raffi banyak membantu. Di saat aku sibuk memasak, Pak Raffi nggak leyeh-leyeh atau santai-santai. Beliau juga sibuk melakukan sesuatu. Misal membelikan saus, ngerapiin rumah, ngambil air, dan sebagainya. Jadi aku nggak ngerasa terbebani dan nggak ngerasa kerja sendiri deh. Oke, jadi seperti itu. Terus juga, kita sempat bahas masalah keuangan juga. Jadi menurutku itu juga penting sih yang perlu dilakukan ketika kita sebelum menikah. Kira-kira keuangannya nanti itu akan seperti apa, terus pembagiannya, terus yang disimpan berapa, yang buat tabungan berapa, yang buat pengeluaran kira-kira cukup enggak, kayak gitu. Jadi buat antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika nanti sudah menikah. Nah terus langsung ke pertanyaan, perasaan setelah menikah. Kamu, apa perasaanmu setelah menikah? Lumayan sih, bahagia. Bahagia tapi lumayan doang, ya ampun. Serius. Kata orang tuh apa ya, menikah itu tuh bahagia banget gitu loh, ya nggak sih? Enggak, biasa. Aku cuma ada yang orang-orang mungkin itu orangnya agak alay gitu. Alay. Terus kita nggak alay ya? Kadang. Ya karena kita orangnya kayak flat gitu nggak sih? Maksudnya ya udah jalani aja, santai aja. Maksudnya nggak usah dibikin terlalu berlebihan atau yang kayak gimana gitu loh. Jadi keseharian ada temen ya nggak sih? Biasanya tidur sendiri. Sama ini udah nggak kepikiran soal jodoh gitu. Mungkin karena kita masih awal ya, maksudnya masih hampir 1 bulan kita menikah, itu tuh dominannya itu adalah senangnya. Padahal nanti ya namanya rumah tangga itu kan kayak diibaratkan apa Beb? Kapal ya kan. Ketika udah ada di tengah, badai itu akan semakin kencang, dan ya itu yang nantinya kita jalani, hadapi bersama ya Beb ya. Terus yang beda, nah ini yang beda apa? Ketika kamu sebelum menikah sama sesudah menikah. No, yang beda kalau aku tambah jerawat, enggak ding itu itu udah dari dulu juga ya. Aku yang beda jelas, yang pertama itu adalah masalah masak. Karena sebelumnya aku tuh bukan masak sih, tapi menyediakan makanan, lebih tepatnya seperti itu. Karena sebelumnya ketika belum menikah aku nggak terbiasa masak, dan memang karena aku nggak suka masak. Ya maksudnya bukan hal yang begitu aku sukai, jadi biasa aja. Terus juga aku di rumah dulu nggak terbiasa kayak menyediakan makanan, ya yang menyediain ibuku terus. Ya udah kayak gitu. Jadi sementara kehidupan setelah menikah aku lebih tepatnya itu harus menyediakan makanan, apalagi dia kan juga kerjanya pagi kan, dari 6:30 itu harus sudah berangkat, jadi harus dari pagi itu menyiapkan, belum lagi nanti kalau misalnya pulang. Jadi mikirnya kira-kira ada makanan nggak ya, ntar yang dimakan apa ya, itu jelas soal makanan. Terus juga mungkin di rumah kalau dulu tuh aku nyuci paling 2 hari sekali atau sehari sekali juga kadang-kadang sih, tapi kalau sekarang harus dibiasakan setiap hari, karena nanti kalau 2 hari sekali bisa jadi numpuk pakaiannya. Kalau aku sementara itu sih, maksudnya yang kerasa banget bedanya itu kalau aku.
eh, kalau pagi mau berangkat kerja udah ada yang nyiapin makanan gitu. Terus punya mesin laundry. Gandeng. Kamu enaknya doang yang aku dari tadi susah sebenarnya. Iyalah. Nggak, sebenarnya mungkin karena kamu nggak ngerasain dan kamu nggak begitu merasakan itu ya. Kalau dari segi cowok, kalau dari segi cewek mungkin lebih ke kayak itu ya, aktivitas fisik kayak gitu kan. Sementara kalau dari segi cowok, uangnya yang terkuras, ya nggak sih? Dia kan Enggak. oh enggak ya. Udah ikhlas. Oh udah ikhlas ya Allah. Tapi sebenarnya yang berbeda, yang kalau memang ditanya perbedaannya, ya yang berbeda dari cowok ya itu kan, yang tadinya uangnya bisa dipakai sendiri, ditabung sendiri, atau buat senang-senang sendiri, atau mungkin ya buat kepentingannya dia, tapi karena sekarang udah menikah otomatis harus buat kepentingan berdua ya. Meskipun aku juga nambahin dari kerjaanku, tapi kan yang utamanya juga dia kayak gitu loh. Jadi uangnya tuh dibagi buat orang lain. Ya ampun, makasih ya. Terus soal adaptasi, mungkin ini kalau adaptasi lebih banyak ke akunya sih ya, karena aku yang pindah rumah. Adaptasi kan biasanya lebih ke adaptasi banyak rumah. Oh mungkin adaptasi soal karakter, ya nggak sih? Ya nggak. Dari adaptasi yang karakternya, kamu dulu kayak gimana, sekarang kayak gimana, ada nggak? Mungkin kalau dulu tuh sering kurang disiplin gitu. Disiplin apa? Ya, soal ya semuanya. Kalau sekarang kan mikirnya udah lebih berarti orang tua nih. Kepala rumah tangga kayak gitu. Yes. Intinya tuh berusaha untuk menjadi yang lebih baik gitu kan. Berarti lebih kayak tanggung jawabnya gitu ya. Tanggung jawabnya lebih gitu. Oke. Kalau aku mungkin dari segi apa ya, perasaan yang harus lebih diimbangi, harus lebih bisa menekan ego sih. Maksudnya kita kan hidup dengan orang lain yang mungkin itu tuh orang baru gitu loh, beda sama mungkin bapak, ibu, adik, itu kan adalah orang lama, orang yang udah sejak dulu kita tinggal bareng bahkan dari kecil kayak gitu. Nah sementara ini kan orang baru dan kita harus berhadapan dengan karakternya yang mungkin kita nggak sepenuhnya tahu seperti apa. Terus ya kita harus bisa masing-masing itu menekan ego diri, nggak bisa langsung apa-apa yang dipenuhi semau kita kayak gitu. Itu yang perlu ditekan, serdam gitu. Untuk adaptasinya, karena yang pindah rumah itu kan aku ya, jadinya aku yang lebih adaptasi ke rumah yang baru. Ada tambahan lagi. Nah sebelum menikah itu bapak aku tuh pernah sempat berpesan kalau yang namanya dalam rumah tangga itu yang mahal itu adalah untuk kepentingan umum dan juga gengsi. Kalau kepentingan umum tuh ya untuk sosial kayak gitulah, biaya yang dikeluarkan yang lebih banyaknya itu. Dan yang paling penting itu nggak usah menuruti gengsi, karena kalau menuruti gengsi itu nanti ya akan keluar biaya terus menerus kayak gitu. Padahal apa yang mau dibeli itu sebenarnya tuh belum begitu dibutuhkan, belum begitu penting untuk kebutuhan sehari-hari. Ya itu ya nggak sih? Kayak misalnya nih contohnya di teman-temannya bapakku ya, mungkin sebagian ada yang udah punya mobil dan sebagainya. Nah kalau itu dalam rumah tangga itu tuh dituruti, padahal sebenarnya tuh keuangannya belum mencukupi untuk itu, kebutuhannya juga belum begitu butuh untuk mobil, tapi kenapa harus beli mobil? Karena kadang memikirkan gengsi. Wah kelihatan wah banget ya kalau punya mobil, padahal itu sebenarnya nyicil, ya nggak sih? Beda kalau orang yang mungkin dia memang punya uang yang banyak, ratusan juta, terus memang dia butuh untuk beli mobil untuk kepentingannya dan dia memang sanggup untuk mengeluarkan biaya per bulannya atau per tahunnya untuk itu, dan langsung beli, ya itu nggak masalah karena memang dia punya kelebihan uang gitu. Tapi kalau kita nggak punya, kita masih nyicil, masih ngangsur dan harus memaksakan itu padahal kita belum butuh, ya buat apa gitu loh, buat menuruti gengsi kan. Makanya itu salah satu contohnya. Makanya kalau dalam keluarga biar uang itu nggak keluar banyak, nggak usah atau nggak perlu untuk menuruti gengsi yang ada di masyarakat. Jadi ya sudah seperti itu gengs dari kita tentang pengalaman kita. Semoga bisa dijadikan
pelajaran. Kalau ada hal yang baik yang bisa dipetik, silahkan dipetik, tapi kalau ada hal yang buruk silahkan ditinggalkan saja ya. Oke, see you in the next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung konten positif di YouTube. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradesi Channel. Aku malu. Ih. Lagi kan itu. Soal pekerjaan rumah tangga. Terus Apa yang kamu katakan kepadaku waktu itu?